Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta aman untuk memimpin doa teman-temannya sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ya, aman, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan melaksanakan konseling kelompok seperti pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk selanjutnya mungkin anak-anakku sudah tahu apa itu konseling kelompok, sama seperti yang dijelaskan kemarin bahwa konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberian bantuan berupa anggota yang tadi dari anggota kelompok 4 atau lebih. Tujuannya apa? Untuk sama-sama kita membahas suatu permasalahan agar supaya permasalahan yang dihadapi bisa dicari solusinya. Jadi sama-sama kita memecahkan masalah yang ada seperti itu. Jadi tugas-tugas anak-anakku di sini adalah jadi masing-masing siswa nanti akan mengemukakan permasalahannya. Jadi ibu minta masing-masing siswa mengemukakan satu-satu masalahnya apa, penyebabnya apa, dan nanti juga kita akan sama-sama menyelesaikan, mencari solusi, mengemukakan pendapat-pendapat mengenai masalah yang akan kita kemukakan nanti. Oke, jadi sudah mengerti ya tugas-tugasnya sama seperti pertemuan sebelumnya kemarin. Oke, sama juga seperti kemarin dalam konseling kelompok ada asas-asas dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi sudah tahu kan asas kerahasiaan itu adalah segala bentuk keterangan, informasi, ungkapan dari teman-temanmu sekalian yang ada di sini itu harus dijaga kerahasiaannya. Oke. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi anak-anakku kemari atas dasar sukarela, tidak ada paksaan kan dari siapapun. Selanjutnya itu asas keterbukaan. Jadi ibu harap nanti setiap anggota kelompok yang ada di sini bisa terbuka dalam mengemukakan segala bentuk penyebab informasi terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang terakhir itu asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Adalah segala bentuk kegiatan kita yang dilaksanakan pada pagi hari ini akan berlangsung sesuai dengan asas-asas yang berlaku, asas norma-norma yang berlaku. Oke, selanjutnya setelah ibu menjelaskan asas tadi, kita akan melakukan namanya ikrar janji. Oke, jadi sama seperti kemarin, tangan semua di dada nak. Oke, kita berjanji. Ikuti ya ibu ya. Saya berjanji. Saya berjanji. Segala bentuk keterangan. Segala bentuk keterangan. Segala bentuk informasi. Segala bentuk informasi. Akan dijaga kerahasiaannya. Akan dijaga kerahasiaannya. Oke, sudah berjanji ya nak? Oke, jadi ibu harap segala bentuk informasi dan keterangan yang diungkapkan dalam konseling kelompok ini dijaga kerahasiaannya. Hanya kita yang tahu, oke? Tidak sampai di luar. Oke, selanjutnya walaupun kemarin sudah perkenalan diri, ibu harap kali ini kita harus perkenalan diri lagi. Jadi dimulai dari siapa? Zahwa ya? Oke, dimulai dari Zahwa sampai seterusnya. Nama, kelas, sama hobi. Dimulai dari ibu dulu. Perkenalkan, nama ibu Vika Wahyuni, biasa dipanggil Vika. Hobi ibu memasak. Oke, ibu lanjut. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahwa, biasanya dipanggil Zahwa. Kelas saya kelas 10 MPLB 1 dan hobi saya melukis dan menulis. Oke, siapa tadi nak? Zahwa. Oke, jadi setiap yang berkenalan hai supaya lebih kenal lagi. Lanjut Michelle. Halo semuanya. Hai. Kenalkan, nama saya Michelle Yuniki Pembunyiari. Teman-teman bisa panggil nama saya Michelle. Saya dari kelas 10 angkatan 1 dan hobi saya menyanyi. Oke. Hobinya Michelle apa tadi nak? Menyanyi. Oke, lanjut Anissa. Halo Nisa.
Oke. Halo, nama saya Anissa Ramadhani. Saya dari kelas 10 di Cafe 1. Hobi saya mendengarkan musik. Bisa. Oke. Nisa hobinya apa tadi? Mendengarkan musik. Oke, mendengarkan musik. Lanjut, Aman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waram Pratama, biasa dipanggil Aman. Halo, Aman. Kelas saya di 10 DKV 1, hobi saya adalah main basket. Oke, main basket. Lanjut, Michael. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Michael. Kalian bisa panggil sayang juga boleh. Oke. Bisa paling suka dipanggil makan, jadi panggil saja saya makan. Oke. Saya dari kelas bisnis dan pemasaran 3. Hobi saya menyenangkan diri sendiri. Oke, menyenangkan diri sendiri ya hobinya. Lumayan. Oke, lanjut, Dias. Halo, Hai. perkenalkan nama saya Dezakwan Abdul Basit. Saya dari kelas DKV 1. Hobi saya bermain bulu tangkis. Oke, dia bermain bulu tangkis. Jadi sudah kenal semua kan? Ini siapa? Ini? Dia. Oke, jadi semua sudah akrab kan? Sudah kenal semua. Oke, jadi sekali lagi bertekankan dalam proses konseling kelompok ini, Ibu minta kesediaan para anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan ini selama 1 jam pelajaran, yaitu 1 kali 45 menit. Apakah bersedia semuanya? Oke, baik, siap. Untuk sebelum masuk pada tahap inti, alangkah baiknya kita supaya bisa tidak tegang ya, kita bermain dulu. Kita bermain kemarin, kita bermain melatih ice breaking, melatih konsentrasi. Sekarang kita bermain bangku ya. Coba semua berdiri semuanya. Bangku ini kan berapa? 2, 4, 6 kan? Bangkunya 5 dikasih rapat. Nah, coba ya, mengerti? Ya, oke. Oke, satu, oke. Jadi sudah pernah main game ini, nah? Sudah. Jadi sambil kita memutar, sambil menyanyikan lagu. Nanti ibu bilang ya, jadi masing-masing ambil tempat duduk. Jadi yang tidak dapat, apa hukumannya? Menyanyi. Oke, bisa menyanyi. Oke, kita mulai ya. Lagu apa kira-kira ini yang bagus? Oke, balonku. Masing-masing memutar sambil menyanyi. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru, meletus balon hijau. Ya. Baru dia. Oke, Dias permulaan, kita mulai lagi. Jadi Dias percobaan. Oke, kita mulai lagi. Yang kedua kalinya sudah dapat hukuman. Oke, lagu apa ya? Pelangi-pelangi. Lagu apa lagi kira-kira? Potong bebek angsa. Ya, potong bebek angsa. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Ya. Oke, jadi siapa kena hukuman? Aman. Oke. Kursi diatur kembali, kursi seperti semula. Oke. Kasih rapi ya. Oke, Aman berdiri. Hukumannya apa tadi, Aman? Oke, silakan. Terserah Aman. Lesti boleh. Atau lagu Mars SMK, silahkan. Iya, terserah Aman. Tapi Lesti sayang, Rizky Bilar, sayang
Mereka berdua saling sayang. Apa lagi? Karena apa? Karena baby saling sayang, saling suka, saling maaf. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aman, luar biasa. Oke, Aman sama siapa? Anissa ketutup sedikit nak. Oke, kalian berdua. Oke, sudah. Oke, setelah ice breaking tadi, Ibu mau menanyakan apakah anak-anakku sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, jadi Ibu ingatkan lagi ya, tugas kalian adalah nanti kita akan masing-masing mengemukakan penyebab permasalahan yang kalian alami nak. Jadi nanti tugas kalian adalah masing-masing dari kalian mengemukakan atau mengomentari, membantu temannya untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi sudah siap ya semuanya? Sudah tahu tugas-tugasnya seperti apa dalam konseling kelompok ini? Oke, kita lanjut. Jadi masalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini sama seperti masalah yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu tentang rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Jadi minat kalian ya, minat kalian dalam belajar matematika. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memutarkan video, disimak videonya. Jadilah matematika, jadilah matematika. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka, SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamangnya, "Mam, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga teman-teman. Belajar matematika itu gak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Mengerjakan soal matematika itu ada langkah-langkahnya. Kita nggak bisa loncat-loncat ataupun ngacak. Harus runut dari A sampai Z kalau ingin ketemu jawabannya. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Gak kepikiran kan? Belum. Kan sekarang masih diasah otaknya. Dari matematika pula kita belajar tentang kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal pasti akan ada jawabannya. Bahwa sesulit apapun cobaan hidup pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap sabar dalam menjalani segala proses dan tentunya tetap berusaha untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sabar tanpa usaha sih nggak akan ketemu juga sama jawabannya. Next, kita juga belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Dalam ya.
Pernah nggak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh berasa kita udah menjadi orang yang paling pintar sedunia. Berlebihan sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-menawar. Setia banget kan mereka antara soal dan jawabannya? Sama halnya kayak kamu dan jodoh kamu. Gak akan tertukar kok, tenang aja. Oke cukup, kalian semua bisa baper gara-gara matematika kalau dilanjutkan. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja, udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi sudah dinonton videonya tadi kan? Oke, jadi ibu mau bertanya dulu. Setelah menonton video tadi, kira-kira anggota kelompok yang ada di sini itu ibu minta menjelaskan mengapa kita harus belajar matematika. Apa pentingnya matematika buat kita? Dari Zahwa dulu. Zahwa. Ibu, matematika itu memang penting karena pasti suatu saat kita ketemu matematika seperti yang ada di video tadi. SD kita ketemu matematika, SMP ada lagi matematika, SMA juga ada matematika, kuliah juga ada matematika. Entah itu jurusan apapun pasti tetap ketemunya sama matematika. Oke, jadi itu menurut Zahwa. Menurut Michelle, apa Michelle? Kita penting belajar matematika karena matematika itu dapat melatih otak kita untuk berpikir lebih keras. Jadi kita disarankan untuk belajar matematika agar kita jangan mudah menyerah dengan sesuatu. Oke, betul. Menurut Anissa? Mengapa Anissa? Belajar matematika itu meski sulit, tapi harus dipelajari karena suatu waktu mana kita sangka-sangka tiba-tiba ada pelajaran kayak materi-materi kayak matematika itu. Oke, jadi aman? Menurut aman? Menurut saya matematika itu sangat penting untuk dipelajari agar melatih otak kita seperti melatih pikiran yang kritis, sistematis, dan logis. Oke, jadi itu menurut aman. Michael? Dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus belajar matematika. Oke. Siapa? Dias. Menurut saya pentingnya matematika itu karena matematika nanti akan ketemu ke depannya kapanpun itu dimanapun, kayak biar kita ambil pelajaran yang berjauhan dengan matematika ujung-ujungnya pasti dapat juga kan, jadi penting lah.
Oke, jadi penting ya matematika karena di bidang apapun kita, jurusan apapun nanti di kehidupan sehari-hari pasti akan berjumpa yang namanya matematika. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap inti. Ibu sesuai topik kita pada pagi hari ini sama dengan kemarin bahwa kita akan membahas tentang rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Jadi masing-masing dari anggota kelompok ini memiliki masalah yang sama, yaitu tentang minat dalam matematikanya rendah. Jadi untuk itu ibu ingin masing-masing dari anggota kelompok mengungkapkan penyebab dari minat belajar matematika rendah itu apa, karena kenapa, apa saja penyebabnya. Jadi mungkin ibu mulai dari Dias dulu. Penyebabnya seperti apa, Dias? Menurut saya penyebab orang-orang tidak suka matematika mungkin karena Dias dulu, penyebabnya apa? penyebabnya. Iya, Dias, dari Diasnya. Oh, dari saya. Iya. Kalau menurut saya penyebabnya itu kayak ketika kita melihat matematika itu kayak langsung merasa pusing dan kayak ujung-ujungnya pasti hitung-hitung, dan hitung-hitung itu kayak kita tidak suka begitu. Oke, jadi merasa sulit ya. Dias merasa sulit untuk belajar matematika. Oke, lanjut Michael. Kalau Michael? Saya matematika itu terlalu banyak rumusnya, Bu. Jadi setengah mati mau dihafal semua rumusnya. Oke, jadi sulit mempelajari dan menghafal rumusnya sehingga minat dalam belajar matematika rendah. Oke, kalau Aman, masalahnya apa Aman? Biasanya masalahnya itu dalam mengerjakan soalnya. Biasanya kayak di buku itu dia kadang berbeda cara kerjanya, dijelaskan dengan guru biasanya. Gitu. Oke, jadi itu yang membuat Aman Masih lupa. iya. Itu yang menyebabkan Aman juga sehingga minat dalam belajar matematika rendah. Oke, lanjut Anissa. Biasanya kalau mengerjakan matematika sudah mengikuti yang ada di buku, pas lihat jawabannya keliru. Oke, jadi karena itu ya Anissa jadi rendah minatnya dalam belajar matematika. Kalau Michelle sudah kemarin ya, Michelle kemarin apa nak? Oke, jadi anggapannya Michelle kemarin bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit. Kalau Zahwa? Ibu, sebelumnya saya pernah coba belajar matematika, cuman saya berhenti karena setiap saya coba untuk belajar matematika selalu jawaban yang saya dapat itu tidak sama, selalu salah jawabannya. Oh, jadi permasalahan yang diungkapkan tadi kita akan memilih satu permasalahan akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemarin kan kita memilih masalahnya Michelle. Oke, jadi siapa kira-kira yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Masalahnya siapa? Oke, masalahnya siapa nak? Oke, jadi masalahnya Michael ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Michael, masalahnya kemarin masalahnya tadi apa nak? Banyak rumusnya. Oke, jadi Michael merasa sulit karena rumusnya banyak sehingga minat dalam belajar matematikanya rendah. Oke, jadi pada kegiatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh Michael. Oke, jadi kira-kira ibu mau bertanya kepada Michael yang menyebabkan sampai Michael merasa sulit rumus-rumusnya itu seperti apa? Coba diungkapkan lagi lebih dalam, lebih detail agar supaya teman-teman anggota kelompok lainnya bisa mengetahui penyebabnya seperti apa. Masalahnya seperti apa, Michael? Silakan Michael. Rumusnya itu seperti belum habis materi dihafal rumus, Ibu. Tiba-tiba muncul lagi rumus baru, Ibu. Jadi itu masalahnya, Ibu. Jadi setengah mati untuk dihafal, Ibu. Oke, selain itu di kelas bagaimana pelajarannya? Di kelas ya begitu, Ibu. Mungkin materinya terlalu cepat, Ibu. Jadi setengah mati mau dihafal rumusnya, Ibu. Baru kan belum lagi kalau ada ulangan, Ibu. Itu banyak sekali soal-soal baru beda-beda rumusnya, Ibu. Jadi itu saja sih, Ibu. Oke, jadi Michael bermasalah tentang rumus-rumus ya. Sesuai yang Michael jelaskan, permasalahannya Michael mengenai rumus-rumus matematika. Jadi setelah kita mendengar tadi penjelasan permasalahan dari Michael, kira-kira ada yang mau kasih tanggapan ke Michael? Bagaimana untuk semua teman-teman
anggota kelompok yang lain? Aman dulu. Oh ya, Michelle dulu, silakan Michelle. Saya menurut saya Michael itu kayak misalnya anggap rumus itu susah kan ibu, jadi bisa dipelajari dulu pelan-pelan. Jadi misalnya mulai dari yang mudah-mudah dulu, baru mulai yang sulit. Jadi tidak harus langsung semuanya dipelajari, karena memang kalau langsung satu kali ibu itu akan bikin pusing sendiri. Jadi menurutku sih begitu. Oke, jadi bagus sekali itu saran dan masukan dari Michelle. Jadi menurut Michelle tadi mulai dari rumus yang mudah dulu, mulai dari yang yang awal dulu, dan mulai supaya tidak merasa susah. Jadi siapa lagi kalau menurut Zahwa, bagaimana Zahwa? Saran dan masukan dari permasalahan Michelle tadi. Hampir sama seperti Michelle tadi, cuman ada lagi satu. Lagi-lagi cara berpikirnya, pola pikirnya. Iya. Jangan langsung anggap ini tidak bisa, ini susah. Kita harus cari jalan keluarnya, walaupun susah kita harus cari. Entah kita coba dari ini itu, kita harus coba. Oke, jadi itu menurut Zahwa ya. Michelle bisa Michelle, siapa Michael? Bisa didengar Michael? Nah, jadi itu saran dan masukan dari Zahwa. Kalau menurut Anissa bagaimana Anissa? Untuk masalahnya Michael tadi. Supaya bisa mengerti rumus itu biasanya saya kalau dari saya pribadi biasanya saya mengerjakan yang satu bab itu kan. Bab pertama itu saya kerjakan kan per hari kita sekarang pembelajarannya per bab itu. Iya. Mata pelajaran biasanya 2 bab begitu. Nah bab pertama dulu saya pelajari sampai betul-betul mengerti, baru bab kedua mulai dari yang saya bab pertama itu mulai dari rumus paling mudah dulu, baru paling susah, baru bab kedua begitu, supaya langsung mengerti dan pelan-pelan bisa dipelajari, biar tidak harus belajar depannya guru, jadi kita harus belajar sendiri. Oke, jadi itu menurut Anissa. Oke, lanjut. Aman, bagaimana Aman? Saya kalau misalnya rumus yang banyak begitu, sebenarnya kalau di matematika pasti semua rumus pasti sudah banyak memang rumusnya. Jadi kita itu harus pelajari semua rumusnya, tapi kita itu jangan sampai menyerah baru kayak aduh susah sekali rumusnya begini. Jadi kita itu hanya menghafal saja, itu pun rumus matematika tidak sesulit itu juga sih kalau menurutku. Jadi begitu. Oke, jadi itu masukan dari Aman. Lanjut dia, Sena. Kalau menurut saya rumus matematika itu kayak ada yang susah, ada yang gampang. Yang gampangnya ini mungkin bisa kita coba dulu, siapa tahu kalau kita pelajari yang gampang mungkin kita akan mengerti sedikit-sedikit dengan ke rumus yang susah itu. Kalau di rumus yang gampang ini kan kayak cuman ininya diganti sama angka ini, jadi sedikit demi sedikit akan mengerti sama Yang rumus selanjutnya. Oke, jadi itu menurut Dias. Jadi mau kembalikan lagi kepada Michael. Bagaimana tanggapan masukan dari teman-teman tadi, Michael? Iya, mungkin saya dapat motivasi atau dapat pendapat dari teman-teman bertukar pikiran tadi. Mungkin saya akan mencoba dari rumus-rumus yang mudah dulu, baru mencoba hal yang baru, yang sulit. Jadi itu sih Bu, dan saya termotivasi sih, semangat untuk belajar matematika. Oke, langsung ya Michael. Oke. Jadi dari tanggapan Michael tadi, Ibu mau bertanya untuk anggota kelompok lainnya, kira-kira tindakan yang akan Michael lakukan ke depannya agar supaya minat belajar matematika itu bisa meningkat. Iya, menurut anggota kelompok lainnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Silakan Zahwa. Bisa coba cari referensi dari berbagai aplikasi, seperti misalnya kayak Ruang Guru, kan itu ada caranya, kita bisa berlatih di situ. Atau mungkin bisa cari di YouTube juga cara-cara rumusnya supaya kita belajar gitu. Oke, betul sekali masukan dari Zahwa bahwa sebisanya mencari referensi baru supaya lebih bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, lanjut Michelle. Kalau Michelle tindakannya, kira-kira apa yang akan dilakukan Michael terhadap permasalahannya tadi? Kalau misalnya Kak Michael belum mengerti pelajaran, jangan cuma diam saja begitu Ibu. Jadi misalnya kalau dia belum tahu, bisa cari guru, minta tolong ke
kan biasanya ada itu Ibu, kalau ditanya guru sudah mengerti atau belum, Iya. jawabannya mengerti padahal belum. Oke. Jadi, ya, mungkin seperti itu Ibu. Oke, jadi lebih terbuka kepada guru mapel, guru matematika kalau memang ada yang tidak dimengerti agar supaya lebih dijelaskan lagi agar supaya mengerti. Lanjut Anissa, kalau menurut Anissa? Misalnya belajar tuh harus banyak catatan, kasih lengkap dulu, baru kalau sebelum tidur 30 menit baca ulang itu catatan rumus itu supaya dihafal rumusnya. Nah kalau sudah dihafal rumusnya bisa sudah itu diaplikasikan pada ke soal. Oke, jadi pendalaman. Jadinya lama-lama mengerti. Oke, jadi itu menurut Anissa. Oke, Aman, kalau dari Aman bagaimana? Pendapatku sama juga kayak Zao, karena aplikasi-aplikasi sekarang ini di zaman sekarang kan sudah canggih-canggih semua, kayak contoh ruang guru, Quizzes, Ya. sama apa lagi Braille yang pasti banyak yang dipakai itu juga. Itu mudah sekali dipaham kalau misalnya sudah dapat aplikasi kayak begitu, jadi kita lebih luas lagi pemahaman kita di matematika gitu. Oke, jadi lanjut itu masukan dari Aman. Lanjut Dias, menurut Dias bagaimana? Menurut saya kurang lebih sama kayak Zako dan Aman. Kita mencari referensi ke aplikasi atau ke teman dan guru, siapa tahu ada teman yang lebih mengerti, karena sekarang kan sumbernya bukan hanya guru saja kan, ada Google aplikasi atau siapapun itu, mungkin ke orang tua juga bisa. Oke, jadi sudah banyak ya Michael masukan, tanggapan dan yang tindakan nanti yang akan Michael lakukan dalam mengatasi permasalahannya Michael. Jadi masing-masing dari anggota kelompok tadi sudah mengemukakan menurut mereka seperti ini. Jadi nanti tinggal Michaelnya nanti kira-kira yang mana akan Michael lakukan. Jadi silakan Michael tanggapi masukan dari teman anggota kelompok lainnya tadi, bagaimana apa tindakan Michael ke depannya nanti. Kalau untuk tindakan ke depan, saya bisa mengambil dari masukan-masukan teman-teman tadi, bisa mencari dari berbagai sumber, karena rumus itu pasti ada banyak, dan pasti walaupun soalnya sama, pasti rumusnya ada rumus yang cara cepat, cara gampang. Jadi saya bisa ambil sumber-sumber dari YouTube, Quizzes, Google, Brainly, dengan mungkin bisa menanya kepada guru seperti pendapat teman-teman tadi, dan pasti saya lakukan sih. Terima kasih pada teman-teman, keren. Oke, jadi Michael sudah mendengar saran-saran dan masukan dari teman-teman anggota kelompok lainnya kan. Jadi untuk Michael dan untuk semua juga permasalahan yang kita bahas ini kan sama, mengenai minat belajar matematika yang rendah. Jadi nanti sudah tahu ya dari masukan-masukan sama teman-teman lainnya, sudah tahu kira-kira bagaimana cara mengatasi minat yang tadinya rendah tentang belajar matematika. Jadi mulai dari tadi seperti cari media-media yang apa tadi? Aplikasi. Ya, aplikasi yang lebih canggih lagi agar supaya termotivasi dalam mencari dan belajar matematika agar supaya tidak susah. Selanjutnya apa tadi nak lagi? Ya, bertanya kepada guru. Oke, jadi dengan masukan-masukan teman-teman tadi ya Michael, anggota kelompok lainnya, Ibu harap nanti bisa dilakukan ya Michael. Untuk selanjutnya Ibu akan menanyakan kepada masing-masing anggota kelompok seperti kemarin, yaitu saran dan masukan mengenai kegiatan konseling kelompok ini, pesan dan kesannya. Oke, siapa yang duluan? Pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Oh ya, maaf Ibu yang salah. Kesimpulan dari saran-saran yang diberikan oleh masing-masing anggota kelompok tadi. Mulai dari siapa duluan? Anissa. Oke, silakan Anissa. Kesimpulan dari yang kita bahas tadi, saran-saran dari teman. Jadi karena sudah banyak juga tanggapan-tanggapan dari teman-teman, mungkin saya juga bisa ikut saran dari teman-teman. Iya. Saya bisa masuk pintar matematika. Oke, Oke, itu menurut Anissa. Lanjut Aman. Kalau Aman bagaimana kesimpulannya Aman? Saran dari teman-teman tadi. Jadi lebih ingin jadi tahu matematika juga.
kayak Anissa. Jadi setelah mengikuti konseling ini jadi lebih termotivasi untuk belajar matematika lagi. Begitu. Oke, jadi itu kesimpulan dari saran teman-teman ya. Oke, lanjut Michael. Menurut Michael, Kesimpulan tentang yang tadi kita bahas, ya. matematika itu banyak rumus-rumusnya, tapi kita bisa banyak cari sumber-sumber lewat kuisis, Google, apa yang dibilang teman-teman tadi, bertanya kepada guru. Jadi kesimpulannya itu sih, kita bisa mencari sumber-sumber rumus-rumus yang susah ya di Google, di kuisis, di ruang guru, itu saja Ibu. Oke. Kesimpulan. Betul. Lanjut Dias. Kalau kesimpulannya tuh ya belajar lebih giat lagi terhadap matematika dan mencari sumber-sumber lain supaya lebih pintar. Gitu. Oke. Oke, lanjut Michelle. Menurut saya kesimpulannya itu kayak kan kita tadi di apa yang dibilang sama Michael juga dia merasa susah kayak rumusnya terlalu banyak ya satu kembali lagi sih ibu kembali ke cara berpikirnya maksudnya kayak anggap saja matematika itu seperti kita bermain jadi lebih mudah untuk dipelajari biar tidak pusing sendiri bu jadi kayak gitu. Oke, itu kesimpulan dari Michelle. Lanjut Zahwa. Kesimpulannya Bu, setelah ikut konseling ini, saya yang tadi awalnya agak kurang suka matematika, bingung cara menyelesaikan matematika ini bagaimana. Sekarang dapat informasi-informasi dari teman-teman semua, cara mengatasi bosan untuk matematika. Oke. Oke, jadi itulah kesimpulan dari saran-saran tadi yang diberikan oleh setiap anggota kelompok tadi. Oke, untuk selanjutnya konseling kelompok ini akan segera diakhiri. Jadi Ibu minta masing-masing anggota kelompok untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Oke, dimulai dari siapa dulu? Silakan. Oke, Dias. Silakan Dias. Kalau kesan saya ya kesan bisa berbagi informasi, sharing-sharing. Kalau untuk pesannya diperluas lagi materinya, anggota kelompoknya diperbanyak lagi. Oke, baik, itulah pesan dan kesan dari Dias. Oke, lanjut Michael. Untuk kesannya ini kegiatan sangat wow ya, kita bisa bertukar pikiran, terus kita bisa banyak informasi dari teman-teman, dan tadi saja saya tidak kepikiran kalau rumus-rumus yang susah itu bisa dicari dari sumber-sumber lain, jadi saya bisa tahu kegiatan ini sangat wow begitu. Kalau untuk pesannya, saya harap ini kegiatan dapat berlanjut supaya agar kita semua ini dapat bertukar pikiran. Juga mungkin ada teman-teman atau anggota kelompok yang sulit, kita bisa saling membantu, saling bertukar pikiran. Itu untuk pesan dan kesan saya. Terima kasih. Oke, itu dari Michael ya. Lanjut Aman. Kesan dan pesan menurut Aman. Pesan dari saya, Ya. setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi lebih paham juga dan bisa mendapatkan informasi dari teman-teman, dapat pendapat dan lain. Dan pesan saya, kita jangan cepat bosan juga untuk belajar matematika, karena matematika selalu ada di kehidupannya kita, dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kerja, bahkan ada juga. Oke, jadi itu pesan dan kesan dari Aman ya, lengkap ya. Oke, lanjut Anissa. Jadi jangan dulu kamu sering benar saya ketawa. Oke, enggak apa-apa. Kalau Anissa? Untuk kesan kegiatan kelompok ini, menurutku ini kegiatan bagus sekali. Jadi saya merasa level up. Pemikiranku merasa saja level up. Jadi yang awalnya cuma berpikir simpel ya, jadi banyak masukan tuh. Karena banyak masukan jadi level up. Oke. Nah, untuk pesan buat teman-teman yang kurang suka matematika, mungkin bisa cari referensi kayak kata teman-teman yang tadi, siapa tahu bisa membantu. Oke, jadi itu Matematika, soalnya kan matematika bukan musuhnya kita juga. Oke, jadi itu saran dari Anissa ya. Oke, lanjut Michelle.
Oke, Zahwa dulu, Zahwa. Untuk kesannya, saya sangat senang dengan konseling ini karena kita bisa bersosialisasi, dapat teman baru, bertukar pikiran, belajar berbicara juga, dan dapat informasi baru. Dan untuk pesannya, semoga apa yang kita pelajari saat ini di konseling ini bisa tertanam di diri kita masing-masing. Oke, jadi itu pesan dan kesan dari Zahwa. Lanjut, Michelle. Jadi kesan saya Bu, kesannya itu ya sangat bagus. Ya. Sangat bagus gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi, sharing masalah pikiran soal matematika. Ternyata matematika itu menurut saya Bu tidak terlalu sulit kalau memang kita mau pelajari. Jadi ya seperti itu. Terus pesan-pesannya sih ya sering-sering. Jadi itulah kesan dan pesan dari anggota kelompok. Sudah sangat baik. Terima kasih. Selanjutnya adapun kegiatan lanjutan dari kegiatan ini adalah nanti Ibu akan coba kita bikin lagi ya konseling kelompok, mungkin dengan tema berbeda. Nanti apakah siap anak-anakku untuk mengikuti konseling kelompok berikutnya? Insya Allah. Oke, jadi setelah mengikuti kegiatan konseling ini, Ibu harap apapun yang kita pelajari pada pagi ini, masukan-masukan dan saran-saran dari anggota kelompok lainnya, Ibu harap bisa diterapkan, ya kan? Jadi apapun yang kita pelajari pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Jadi dimulai dari diri sendiri, rubah pikiran tadi yang menganggap bahwa matematika pelajaran yang sulit. Ayo dicoba dulu. Oke, selanjutnya tak lupa pula Ibu mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok, anak-anakku sekalian, karena sudah bersedia hadir dan ikut dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jadi terima kasih ya anak-anakku sekalian. Oke, sebelum diakhiri tadi kan berdoa. Jadi meminta Aman untuk menutup dengan doa juga. Silakan Aman. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagikan yang namanya evaluasi. Selanjutnya diisi ya anak-anakku.